Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Saya yakin saudara benar-benar bergairah terus-menerus untuk selalu mendengarkan perkataan Tuhan. Bukan hanya untuk mendapatkan pewahyuan, tapi betul-betul saudara mendapatkan hikmat untuk membangun diri saudara, membangun hidup saudara sebagai gerejanya. Hari ini saya akan lanjutkan kembali lagi tentang iman. Hal yang betul-betul menjadi dasar untuk kita benar-benar hidup di dunia ini. Sebab tanpa iman tidak mungkin dikatakan hidup berkenan bagi Allah. Mari saya ajak saudara untuk kita berdoa lebih dulu. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Dan sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang gemar untuk berbicara. Dan perintah-perintah-Mu itu tidak berat. Kami bisa mewujudkannya oleh karena kekuatan dan kuasa yang ada dalam firman itu yang akan bekerja untuk mewujudkannya di dalam hidup kami. Terima kasih, kami siap saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengajak saudara untuk kembali lagi, bukan ini berarti kita mengulang lagi, tapi supaya kita benar-benar menjadi clear. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Ibrani pasal 11 kembali lagi tentang iman. Ini sesuatu yang benar-benar harus menjadi clear buat kita. Di sini ditulis satu pasal, saya ulangi satu pasal. Paulus mencoba untuk menjelaskan tentang definisi iman. Dengan berbagai contoh yang diambil dari contoh-contoh perjanjian lama. Mari saja kita untuk membaca satu ayat saja. Saya ulangi satu ayat saja dan kemudian kita akan membacanya dari Alkitab yang disebut dengan Amplified Bible. Saudara tidak perlu ragu. Karena kami akan tayangkan ayatnya dalam Amplified Bible. Tapi mudah-mudahan ini akan mendorong saudara lebih bergairah lagi untuk supaya saudara memiliki Alkitab dalam bahasa lain. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Ibrani pasal 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan di dalam tayangannya ditulis di sini dalam bahasa New King James Version. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Oke, kita tidak akan bahas dari New King James Version, tapi kita akan bahas dari Amplified Bible. Karena Amplified Bible adalah dikatakan amplified. Amplified itu untuk bisa mengembangkan, sehingga pengertiannya lebih terang buat saudara. Dikatakan di sini karena now faith is the assurance or the confirmation, the title deed, wow, luar biasa, of the things we hope for, being the proof of things we do not see, and the conviction of their reality, or faith perceiving as real fact what is not revealed to the sense. Kalau saya terjemahkan bebas, begini bunyinya. Sekarang iman adalah jaminan kepastian atau konfirmasi peneguhan, akta kepemilikan atau disebut dengan sertifikat tanah sekarang. Luar biasa iman dikatakan sertifikat tanah. Dari hal-hal yang kita harapkan menjadi bukti dari hal-hal yang tidak kita lihat dan keyakinan akan realitas semua itu. Keyakinan akan realitas semua itu. Jadi semua yang tadi, semua hal, semua itu ya. Kemudian atau dikatakan lagi iman mengetahui, saya ulangi mengetahui dan melihat itu semuanya itu sebagai fakta nyata yang tidak bisa disingkapkan atau ditangkap oleh indera manusia. Luar biasa. Tapi saya ingin saudara benar-benar konsisten terhadap
sebelum saya menjelaskan hal ini. Perhatikan saya, dengarkan saya. Jadi iman itu, saya sudah sampaikan minggu-minggu yang lalu. Bukan pemikiran, bukan apa yang kau harapkan, bukan keyakinan mentalitas saudara. Bukan keyakinan, tetapi suatu substansi atau bahan atau dasar dari sesuatu yang mendukung ataupun memperkuat ataupun tetap memegang teguh. Saya ulangi, memegang teguh. Ini hal yang penting. Sesuatu yang belum saudara lihat itu sebagai fakta. Itu yang disebut dengan iman. Jadi itu yang disebut dengan substansi. Oke. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Amplified Bible, beberapa kata yang benar-benar akhirnya bisa membuat saudara mengerti. Iman dikatakan di sini adalah jaminan kepastian, peneguhan, akta kepemilikan yang sekarang kita ketahui adalah sertifikat tanah. Dari sesuatu yang kita harapkan menjadi bukti dari hal-hal yang tidak kita lihat. Dan adalah menjadi keyakinan akan realitasnya. Berikutnya, iman mengetahui. Di sini, menurut Amplified Bible, iman mengetahui dan melihat fakta nyata yang tidak terungkap atau tidak bisa jamah atau diungkapkan, tidak bisa diungkapkan oleh kelima panca indera kita. Luar biasa iman. Manusia memiliki panca indera. Merasa, mencium, mengecap, melihat, mendengar. Tetapi iman, dia mengetahui suatu fakta yang tidak diketahui, yang tidak bisa diendus, yang tidak bisa ditangkap, yang tidak bisa diungkapkan. Oleh apa? Oleh pendengaran saudara, penglihatan saudara, perasaan saudara. Tidak bisa. Yang selama ini yang kau gunakan adalah panca inderamu. Tidak bisa diungkapkan. Jadi iman itu tidak bisa iman itu tidak dinyatakan atau disingkapkan kepada indera manusia. Kenapa? Kalaupun iman mengatakannya, menyingkapkannya kepada indera manusia, menangkap sesuatu, fakta yang lain, lalu maka indera kita menolaknya. Karena apa? Ia juga tidak mampu untuk menangkapnya. Oh, luar biasa ini. Ini hal yang betul-betul. Jadi iman itu bukan pemikiran saya kata. Bukan apa yang kau harapkan. Bukan merupakan keyakinan mental. Bisa saja kau punya pengharapan yang besar yang disebut dengan cita-cita. Saudara punya kekuatan besar. Saya ingin seperti minggu lalu saudara mengutip kembali lagi 1 Yohanes 1 ayat yang keempat. Karena di sini dikatakan adalah hal-hal yang bisa mengungkapkan tentang iman kembali lagi. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saya sudah menyampaikan kepada saudara, ada perbedaan waktu, apa yang telah ada sejak semula, Yohanes belum lahir. Tapi dia bisa melihat, dia bisa mendengar. Kenapa? Karena dia menemukan bahwa ada fakta yang tidak terlihat, tidak terdengar sebelumnya, tidak dapat disaksikan. Itu adalah tetap fakta. Oleh apanya, oleh organ apanya, Yohanes dia bisa menangkap hal itu. Hanya oleh iman. Itu sebabnya dikatakan tentang firman hidup. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal. Yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kutuliskan kepada kamu. Supaya sukacita kami menjadi sempurna. Apa yang telah ada sejak semula, di mana dunia belum dijadikan Allah,
dan Rasul Yohanes belum lahir. Ternyata bisa didengar, bisa dilihat, disaksikan, diraba, dicium, dan dikecap. Tetapi bukan oleh panca indera kita. Itu yang Yohanes tulis. Iman itu berarti mengetahui dan melihat ke alam yang bukan natural. Itu iman. Serta dia bisa melihat dan memperhitungkan apa yang dilihat itu sebagai fakta walaupun belum ada di alam natural. Makanya Alkitab menuliskan now dikatakan faith is the assurance. Makanya New King James Version mempertegas dulu dengan bahasa dikatakan now faith is the substance. Jadi kalau saya terjemahkan artinya adalah sekarang iman adalah substansi atau bahan atau dasar. Sorry saudara, kita harus membuka bahasa aslinya kenapa dikatakan substansi. Oke, mari kita lihat. Substance itu dari kalimat bahasa Yunaninya adalah hypostasis. Hypostasis G5287 yang artinya substansi. Sebenarnya bahasa Yunani waktu menulis ini untuk memperjelas lebih rinci bahwa sebenarnya hypostasis terdiri dari dua kata dasar juga. Dua kata dasar dari bahasa Yunani namanya stasis dan hupo atau hupo dan stasis. Hupo itu G5259 artinya di bawah. Stasis G4714 artinya berdiri. Atau bahasa Inggrisnya stand. Hupo artinya adalah di bawah atau under. Saya ingin kita membaca dulu Ibrani pasal 9. Karena di situ ada menjelaskan tentang berdiri. Stasis. Ibrani pasal 9 ayat 7. Tetapi dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk. Sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri. Dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini dikatakan, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Dikatakan selama kemah yang pertama itu masih ada. Sorry saudara, mungkin saudara bingung. Ayat ini mengutip adalah tentang stasis berdiri. Dikatakan adalah saudara menjadi pijakan berdiri itu adalah berdiri secara rohani. Tapi saya berharap saudara untuk tidak membahas ini. Jadi dengarkan. Iman dikatakan yang disebut dengan adalah substansi, hypostasis. Terdiri dari stasis dan hupo. Berarti artinya iman itu secara langsung ada artinya berdiri di bawah. Berdiri di bawah. Jadi iman itu yang tadi sudah saya sampaikan lebih dahulu sebagai awal adalah zat dasar atau bahan yang bukan merupakan pemikiran atau angan-angan saudara, cita-cita, bukan merupakan pengharapan dan bukan merupakan keyakinan mental. Tetapi iman itu diuraikan, diberikan pengertian adalah sesuatu yang substansial. Arti kata substansial itu kukuh yang kita pegang. Itu sebenarnya berarti dasar di mana seorang membangun harapannya yang pasti. Kalau engkau baca lagi di Ibrani pasal 11,
Jadi iman itu adalah dasar membangun saudara, membangun harapan. Makanya dikatakan di Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Belum terwujud. Saya katakan harapan itu muncul adalah harapan supaya terwujud di dunia natural. Tapi iman telah membuktikan kepada kita bahwa faktanya yang kita harapkan itu sudah ada. Saudara mungkin tidak mengerti apa yang saya maksud. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara punya pengharapan, itu berarti berbicara untuk realita terwujudnya sesuatu di dunia natural. Makanya dikatakan iman itu adalah dasar daripada apa yang kau harapkan terwujud di dunia natural. Berarti iman itu telah memberikan bukti dan fakta bahwa itu sudah terjadi lebih dulu di alam yang lain. Yang alam bukan natural, yaitu alam supranatural atau alam roh. Jadi iman itu memberikan kepastian. Makanya dikatakan assurance, confirmation. Kalau kau lihat lagi ayatnya di Amplified Bible, itu jelas. Assurance, jaminan kepastian. Dan confirmation, ketegasan, peneguhan. Wah, luar biasa ini saudara. Sekarang saudara bisa menjadi clear. Kalau saudara berharap, ya, saudara berharap sesuatu terjadi dari apa firman yang kau dengar dari Tuhan. Terjadi di alam natural, alamnya. Ingat, engkau harus punya dasarnya dulu. Supaya itu terjadi. Sebab itu tidak akan terjadi sama sekali. Apabila engkau tidak ditunjukkan oleh iman, buktinya, faktanya, bahwa itu sudah terjadi di alam sebelumnya, alam roh. Mari saya ajak kita untuk bisa melihat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8. Roma pasal 8. Saya sudah sampaikan minggu lalu. Sebab aku yakin, baik maut, yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih adalah pemberian Allah. Iman adalah pemberian Allah. Sifat dari pemberian Allah seperti ini. 1 Korintus 13. Kita lihat sekarang 1 Korintus 13 ayat tentang kasih. Jadi sama seperti kasih, begitu juga sama seperti dengan iman. Dikatakan ayat kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi kita bisa memiliki iman, tapi kita tidak bisa memiliki kasih. Itu maksud ayat di sini. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, tapi jika aku tidak memanifestasikan kasih, itu maksudnya kepada jiwa. Saudara mengalami jiwamu kekeringan kasih, maka dibilang tidak ada gunanya. Meskipun perkataanmu dahsyat bisa memendahkan gunung, itu engkau tidak ada gunanya. Karena apa? Sangat penting sekali. Saya ulangi, sangat penting sekali. Kasih itu lebih utama. Karena kasih itu berbicara tentang DNA hidup saudara. Oke. Kita tidak akan bahas ini terlalu lama saudaraku. Dengarkan di sini. Dari Roma pasal 8 ayat 38-39. Dia semua keadaan bisa membunuh manusia alamiah saudara.
Tapi ternyata tidak bisa sama sekali memisahkan kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus yang ada dalam diri saya. Yaitu pemberian Allah. Berarti iman juga tidak bisa dibunuh. Tidak bisa dihentikan. Karena itu adalah pemberian Allah. Jadi betapa kuatnya dasar iman. Oleh karena kita mendapatkan pengertian iman dicurahkan. Atau dianugerahkan. Pemberian Allah. Kasih juga dicurahkan. Sukacita juga diberikan. Damai sejahtera juga diberikan. Sama seperti itu juga. Kalau begitu saudara bisa lihat. Makanya mengapa engkau teguh terhadap pencobaan. Karena engkau berdiri teguh dalam iman. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh katanya. Kata Petrus. Berarti tidak ada pencobaan. Tidak ada keadaan ataupun persoalan. Tidak ada godaan yang iblis bawa ke dalam hidup saudara. Untuk bisa mengalahkan saudara. Tidak ada, saya katakan. Biarkan iblis mendatangimu. Mari kita deklarasikan perang terhadap iblis. Kita tidak peduli, saya katakan. Kita tidak peduli. Kita tidak membicarakan menang atau kalah. Oleh karena apa? Oleh karena kita menerima anugerah yang berasal dari Allah dan ada di dalam diri kita. Oke, jelas buat saudara sekarang. Jadi bagaimana asal mulanya bahwa saudara kembali lagi mengingatkan kembali lagi tentang yang disebut dengan iman. Saya ingin kita memulai membahas apa yang dikatakan oleh Alkitab Amplified Bible ini. Supaya kita lebih jelas. Jaminan, konfirmasi, sertifikat tanah, dan seterusnya, dan seterusnya. Dikatakan di sini, now faith is the assurance, the confirmation, the title deed of things we hope for. Saya akan memulainya dulu dengan kata the title deed. Karena ini sesuatu yang lain, sesuatu yang aneh. Sesuatu yang menurut saya ini kok kenapa dimasukkan? Bukankah kita sedang membicarakan hal rohani? Tapi rupanya ini untuk memberikan pengertian sehingga saudara mengerti apa yang dimaksudkan. The title deed itu sebenarnya sekarang ini di dalam kehidupan saudara ini adalah sertifikat tanah. Saudara bisa lihat dalam terjemahannya, the title deed itu adalah akta kepemilikan ataupun sertifikat tanah. Ini adalah suatu bentuk dokumen, dengarkan saya, saudara boleh menulisnya, bentuk dokumen yang berisi bukti hukum kepemilikan atas tanah milik seseorang. Saya ulangi ini adalah seluruhnya. Namanya sertifikat tanah ini adalah bentuk dokumen yang berisi bukti hukum kepemilikan atas tanah milik seseorang. Jadi dengarkan saya. Iman, tadi hypostasis, berdiri di atas, berdiri di bawah. Jadi iman adalah tanah di mana kita berdiri. Dan itu wujudnya, tanah di mana kita berdiri di atas fakta yang sebenarnya. Jadi saudara bisa bangun rumah di atasnya, saudara bisa tinggal buka warung di atasnya, saudara bisa lakukan apa saja, saudara bisa jadikan apa saja di sana, parkir mobil saudara bisa pagarin itu. Iman adalah tanah di mana saudara berdiri dan itu wujudnya seperti sertifikat tanah. Saudara hanya menerima sertifikat tanah. Yang membuktikan dan mengesahkan bahwa bukti yang tidak terlihat itu sebenarnya kepemilikannya adalah milik saudara. Tanahnya mungkin jauh. Saudara tinggal di Bandung, tanahnya mungkin di Siborong-borong, tapi saudara punya sertifikatnya. Jadi saudara kan, sertifikat tanah ini tidak hanya dibiarkan begitu saja. Tetapi pengartiannya dalam aslinya adalah ini adalah
pengartiannya, maknanya adalah deposit. Arti kata barang aslinya yaitu tanah saudara itu. Selama saudara memiliki sertifikat tanah ini. Ini masalah iman ya, kita lagi belajar. Selama saudara memiliki sertifikat tanah itu. Tanah saudara itu. Walaupun tiap hari kambing domba makan. Bahkan membuang kotorannya di sana. Orang berupaya membuat dagangan di atas tanah itu. Bahkan mencoba untuk membangun rumah. Secara ilegal. Di atas tanah yang dia ketahui kayaknya gak ada pemiliknya. Tapi sertifikat tanah itu mengatakan demikian. Tanahmu disimpan atau deposit di tempat yang aman. Hanya dari suratnya. Jadi bukan hanya kertas dokumen yang saudara miliki. Tapi sebenarnya ada wujud realitanya walaupun saudara tidak tahu. Tanah yang disebutkan dengan jelas. Saya ingin supaya saya bisa menguraikannya ini. Supaya saudara bisa nangkap tentang iman ini. Saudara siap? Dengarkan saya. Iman seperti sertifikat tanah. Apa artinya sertifikat tanah itu? Apa artinya iman juga? Sama. Jadi iman itu adalah saudara dilindungi dan dijaga melalui sertifikat tanah itu. Sehingga tanah saudara itu terlindung. Dengarkan. Yang kedua adalah sertifikat tanah itu mengungkapkan bukti kepemilikan saudara. Itu adalah bukti. Saya katakan satu-satunya atas kepemilikan tanah itu bukti. Jadi iman mengungkapkan satu-satunya bukti bahwa itu milik saudara yang belum jadi realita di alam natural. Yang ketiga, sertifikat tanah adalah bukti dari segala yang tidak kita lihat, yang tidak kelihatan. Bukti dari segala yang tidak kelihatan. Itu iman. Jadi iman itu berkata pada saudara. Iman itu mengokohkan saudara. Iman itu yang berkata kepada jiwa saudara. Aman. Ini yang nanti akan kamu peroleh. Ini akan menjadi realita nanti. Mengapa? Karena iman sudah mempertegas. Sudah ada buktinya. Sudah ada faktanya. Yang keempat. Pada sertifikat tanah. Dengarkan saya. Tertulis namamu. Yang menunjukkan. Saudara yang sah secara hukum. Pada sertifikat tanah. Tertulis secara lengkap uraian. Gambaran. Lokasi. Semua batasan-batasan. Pendetailan. Yang mengatakan bahwa itu yang menjadi milikmu. Jadi iman, dengarkan saya. Apa yang diungkapkan oleh iman hanya bisa diterima oleh intuisimu saja. Tidak bisa diterima oleh pikiran. Karena apa? Karena dia menguraikan bukti-bukti yang nantinya saudara akan terima di alam natural. Tetapi buktinya itu sudah ada. Dia uraikan. Karena apa? Karena itu sudah dilihat di dalam alam supranatural. Yang kelima, iman adalah substansi di mana saudara berdiri di atas bukti-bukti nyata
sertifikat tanah. Di mana nama saudara tertera di sana. Dengarkan saudara saya. Nama saudara tertera di sana. Berdasarkan apa yang saudara miliki dalam darah Yesus. Apa segala sesuatu yang telah Allah sediakan bagi kita. Itu tertulis dalam dokumen sertifikat itu. Ini kan memberikan arti. Iman akan memberitahukan apa yang menjadi warisanmu. Apa yang Allah sudah sediakan di alam nyata, di alam roh. Dan itu sudah iman ketahui, iman lihat, dan oleh pertolongan iman juga saudara tahu, karena iman adalah seperti indera keenam. Dan saudara berdiri di atas iman, bahwa itu sudah. Itu akan membuat saudara akan tenang. Saya ulangi, saudara akan tenang. Tulis yang keenam. Sertifikat tanah itu menjamin kepemilikanmu. Apa yang Roh Kudus uraikan kepada saudara. Semua hal itu dijamin. Mari kita baca sekarang. Efesus 1. Efesus 1. 13 dan 14. Di dalam dia juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Yaitu Injil keselamatanmu. Lahir baru. Di dalam dia kamu telah ketika kamu percaya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu. Ini dimeterai ini berarti misteri. Seal. Jiwa saudara tidak bisa menembusnya. Jiwa saudara tidak bisa memahami. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya di dunia realita. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Berarti Roh Kudus akan mengajarkan banyak hal untuk membuka meterai ini. Mengerti saudara? Sehingga suatu hari apa yang Allah sudah sediakan di alam roh, di sorga. Karena engkau duduk bersama dengan Kristus di sorga. Dan kau sudah tahu apa yang menjadi warisanmu. Itu akan dibuat menjadi realita di alam nyata. Yaitu alam natural. Saudara harus mengerti ini. Yang ketujuh. Jadi saudara tidak perlu bergumul. Dijamin. Makanya saudara hanya tinggal berharap. Pengharapan saudara itu dasarnya karena iman. Saudara berharap supaya itu menjadi realita di alam natural, alamiah. Ayat 7. Jika saudara mempunyai sertifikat tanah, maka saudara tidak perlu harus bertengkar dengan musuh yang datang kepadamu. Dan mengatakan bahwa tanah ini milikku loh. Tanah ini milikku loh. Tidak perlu. Kenapa? Tunjukkan sertifikatnya. Seluruh hukum negeri ini ada pada mengatakan pada saudara, mengkonfirmasi tanah itu milikmu. Jadi tidak masalah musuh mengatakan itu ilegal. Tidak secara hukum. Kalau kau punya iman, maka siapa yang bisa menggugat? Orang-orang pilihan Allah. Tidak ada yang bisa. Amin. Mengerti saudara? Bahkan dikatakan baik maut, baik ini, baik penderitaan, kekurangan, kelaparan, apapun juga. Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung. Di dalam dia memberikan kekuatan. Di dalam dia. Dan Paulus juga mengatakan Galatia, namun aku hidup, sekarang aku hidup di dalam dia, itu oleh iman. Iman memberikan bukti. Sesuatu yang belum terlihat oleh panca inderamu. Belum bisa ditangkap oleh panca inderamu. Tapi iman telah memberi seperti sertifikat tanah itu. Silakan musuh membangun warung. Membangun usaha di atasnya. Tetapi ingat. Saudara, satu hari saya berkata saya mau bangun rumah di sini. Kau harus berangkat.
Kalau orang ini berkata, saya minta ongkos pembongkarannya saja. Tidak bisa. Panggil polisi, panggil pengadilan, bawa hukum untuk mengatakan orang ini tangkap. Karena dia telah membangun dan sekarang untuk membongkarnya saya harus membiayainya. Orang ini tangkap, dia melakukan pemerasan, dia melakukan penipuan, dia membangun di tanah yang ilegal. Saudara harus tahu itu. Jadi saudara harus mengerti apa yang saya maksudkan ini. Pengharapan, mari saya ajar saudara dulu tentang pengharapan. Jadi definisi murni dari pengharapan itu adalah itu suatu hasrat atau keinginan yang dengan segera akan digenapi atau diwujudkan. Itu hasrat atau keinginan untuk diwujudkan, saya ulangi diwujudkan di dunia natural. Oke? Itu hasrat, keinginan saudara. Tapi ingat, pengharapan berbeda dengan keinginan ataupun nafsu ataupun cita-cita saudara. Pengharapan karena dia punya dasar. Karena itu sudah ada di dalam alam roh. Sudah ada di sorga, dia lihat. Dia sudah temukan itu. Dia sudah ada. Tapi itu belum terwujud. Kenapa? Karena manusia hidup di dua alam. Saudara dan saya hidup di dua alam. Alam roh di sorga dan saudara hidup juga di alam dunia ini. Jadi jika saudara mengharapkan sesuatu dan yang benar-benar berharap itu, ada gejolak yang merupakan keinginan dan itu tidak begitu saja disertai harapan karena cita-cita itu supaya terpenuhi, tetapi itu didasarkan karena di dalam rohmu engkau sudah menangkap dulu bahwa itu telah terjadi di alam roh, itu telah terjadi di sorga, itu telah Allah sediakan. Jadi yang disebut dengan kegenapan waktu di Efesus 1 ayat yang ke-11 untuk mempersatukan dalam Kristus. Kegenapan waktu di Efesus 1 ayat yang ke-9 dan 10 itu adalah menunggu sampai harapan saudara itu terwujud. Saya ulangi, terwujud. Yaitu waktu di bumi, kejadian di bumi, fakta di bumi, realita di bumi sama seperti realita yang sudah pernah ada di sorga. Itu maksudnya kegenapan. Itu yang disebut pengharapan. Jadi saudara berharap karena ada harapan yang akan terjadi. Sebab sudah melihatnya, sebab saudara ketahui. Saudara ketahui dari iman. Amin. Ini definisi yang paling sederhana tentang pengharapan. Nah, mari saya ajak saudara untuk bisa melihat iman dan pengharapan itu disatukan jadi satu. Betul? Iman adalah substansi dari hal-hal yang diharapkan. Iman itu bekerja, korporasi saling bergantung, pengharapan bergantung dengan iman. Jadi iman bekerja dengan pengharapan. Jadi seolah-olah begini, bukan pengharapan bergantung kepada iman saja, tapi iman juga bekerja bersama-sama dengan pengharapan. Kenapa? Karena iman saudara telah melihat, saya ulang, iman saudara telah melihat, telah menemukan buktinya, telah menemukan faktanya, semua yang Allah sediakan, semua yang menjadi milikmu. Tetapi melalui pengharapan, ketika saudara berharap, berarti manusiamu seutuhnya itu menemukan, mendapatkan, mengetahui apa yang Allah sediakan, apa yang sebenarnya sudah ada di surga. Dan itu sekarang saudara membuatnya ingin menjadi realita juga di alam natural. Oke, mari kita lihat sekarang satu tokoh di Alkitab di dalam Roma pasal yang keempat. Mari kita lihat sekarang Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat.
Mari kita lihat sama-sama. Roma pasal yang keempat, ayat 18 sampai 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, hope. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Tidak ada dasar. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya, ya kan? Nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Padahal dulu Abraham belum memiliki iman. Tapi itu diperhitungkan sebagai kebenaran ketika dia percaya. Yaitu sebagai iman. Tapi iman belum datang. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi sudah dilihat, buktinya, faktanya tidak dilihat dari hal yang lahiriah. Mengerti? Karena tidak bilang makanya tidak ada dasar untuk berharap. Kalau dilihat dari hal yang lahiriah. Tapi dia bilang imannya tidak menjadi lemah. Berarti ada dasar untuk berharap. Saya bilang ada dasar untuk berharap. Di jalur yang lain. Karena apa? Iman telah menemukan ada bukti. Ada fakta. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Atau unbelief. Malah ia diperkuat dalam imannya. Justru diperkuat. Firman itu memperkuat. Jadi seolah-olah mengatakan apa? Firman yang mengatakan. Ada yang Allah sudah sediakan buatmu Abraham. Mengerti? Dan pada masa itu. Iman belum datang, tapi digambarkan seolah-olah harapan Abraham yang baru itu harus didasarkan pada iman. Harus iman yang mewakili dan melihat apa yang Tuhan firmankan itu. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dia hanya percaya bahwa Allah berkuasa. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saya sangat suka sekali ayat yang ke-18. Paulus katakan begini. Ini sangat penting. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kurang bagus. Bahasa Inggrisnya dikatakan against hope. Dalam New King James Version dikatakan, NKJV dikatakan who contrary to hope. Bertentangan dengan pengharapan. Abraham ingin menjadi bapa banyak bangsa. Tapi dia sudah tua. Fakta lahirianya, pengharapan dia yang didasarkan kepada hal lahiriah. Itu sudah bertentangan, tidak bisa. Dan Abraham dalam pengharapan bukan atas dasar kondisi manusianya jadi. Dia harus mengambil jalur yang lain. Abraham seolah-olah gini, Abraham mencari bukti fakta, betulkah aku bisa menjadi bapa bagi banyak orang. Untuk punya keturunan satu aja, mungkin itu adalah pintu masuknya yang pertama. Jebolnya dinding pertama kali. Satu aja, bisakah dia cari apakah itu Allah sudah sediakan? Apakah itu bukti sudah ada? Dia cari itu. Jadi makanya Paulus katakan bertentangan dengan pengharapan. Abraham pengharapan yang mana? Pengharapan atas kondisi manusia. Pengharapan karena didasarkan natural. Tapi dia percaya akan firman yang dikatakannya. Yang berikutnya dikatakan bahwa Allah berkuasa. Dia percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dia percaya kepada kekuatan yang ada dalam firman itulah yang akan bekerja untuk mewujudkannya. Ini yang Yohanes katakan pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu dijadikan oleh firman dari segala yang ada itu. Lalu kemudian dikatakan firman itu menjadi manusia.
Lalu kemudian apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, kami lihat itu, kami beritakan kepada kamu juga. Bagaimana mungkin Yohanes bisa berkata, dia berbicara tentang iman. Itu merupakan kekuatan yang ada pada firman itu, yang akan melaksanakan itu. Tetapi yang belum datang pada manusia. Dikatakan Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah janjikan. Dia percaya bahwa kekuatan yang ada dalam firman itu yang akan melaksanakannya. Bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk melakukan apa yang telah dijanjikan terhadap semua harapan Abraham yang ia percaya. Berarti dia sudah meninggalkan satu jalur, namanya jalur natural. Karena pengharapan dia di jalur natural, buktinya bertentangan, bukan lemah. Bertentangan. Berarti tidak sama sekali. Jadi iman itu, dengarkan saya. Iman itu yang kita sebut di situ adalah kekuatan yang ada di dalam firman itu sendiri. Kekuatan supranatural untuk mewujudkan firman itu. Itu merebut harapan yang hilang dalam diri Abraham. Yang tidak kelihatan itu. Lalu menganggapnya sebagai fakta. Makanya Abraham percaya. Makanya dikatakan iman adalah bukti. Arti bukti saudara mengerti? Arti bukti adalah dibuktikan atau terbukti menjadi kenyataan atau fakta. Jadi iman adalah bukti dari hal-hal yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang belum kita lihat. Tetapi kita memiliki keyakinan dan kepastian yang kuat akan kenyataan bahwa semuanya itu akan terjadi karena kita sudah melihat wujudnya. Terjadi di alam lain. Mengerti saudara? Karena kita sudah melihat wujudnya. Melihat wujudnya di alam lain. Di alam bukan natural. Oke, itu sebabnya iman akan bekerja. Dengarkan saudara, efeknya iman akan bekerja kepada jiwa saudara. Kalau iman diberi kesempatan, ini efeknya. Ini efek daripada iman. Iman akan bekerja. Dia akan memberikan pendirian. Dia akan memberikan keteguhan. Dia akan memberikan kepastian. So pasti. Bahwa bukti sudah ada. Meski kelima panca indera tidak mampu mendengarnya, merasakannya, melihatnya, menciumnya, dan mengecapnya. Clear buat saudara. Abraham mengalami seperti itu. Jadi saudara bisa lihat apa yang dikatakan ini. Suatu hari Abraham berkata pada Sarah, Allah berfirman, dia bilang seperti bintang di langit, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Sarah di tempat tidurnya, segera dia membalikkan badannya, lalu dia menutup mukanya dengan selimut. Dia bilang, kau mau percaya enggak? Mana mungkin aku sudah tua. Kau ingat berapa puluh tahun yang lalu, aku sudah mati haid. Dikatakan adalah Sarah telah tertutup rahimnya. Luar biasa. Lalu Abraham mulai berbisik perlahan-lahan kepada Sarah. Dia katakan begini, Mami, kalau kita lihat, kita ini kelompok manula. Kita harusnya di rumah jompo.
Tapi karena kita nggak punya anak, kita nggak boleh bisa melihat lagi. Kita jangan melihat hal yang lahiriah. Kamu tahu kenapa tanganmu keriput? Dia merosot. Kamu tahu kenapa di mukamu yang cantik itu mulai kelihatan keriput? Karena yang natural itu menuju kepada kemerosotan. Mami tahu, ini bahasanya Abraham kepada saya. Mami tahu apa artinya itu? Itu menunjukkan bahwa yang natural itu artinya terbatas. Dan makin lama makin terbatas. Makin lama makin terbatas. Makin lama makin terbatas. Makin lama makin terbatas. Dia tidak mampu. Tapi aku mendengar. Dengarkan saya. Tapi aku mendengar. Suara dari Sang Supranatural. Tentu dia tidak berbohong. Karena apa? Karena dia sudah melihat di alamnya kita mempunyai banyak anak dan keturunan. Sarah membalikkan badannya kembali. Menatap Abraham. Membuka selimutnya. Itu menurut Alkitab saya. Saudara enggak usah. Ini saya coba dramatisir untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Supaya saudara mengerti. Amin. Untuk memberikan penjelasan. Contrary to hope. Artinya bertentangan dengan harapan. Artinya against hope. Amplified Bible mengatakan against hope. King James Version mengatakan, King James against hope, artinya bertentangan dengan harapan. Sarah membalikkan mukanya. Lalu dia berkata, kalau gitu Papa, apa yang kau lihat? Saudara mau tahu, apa yang dilihat? Apa yang dilihat oleh Abraham? Menurut ayat ini, Mami, dia bilang, Mam Sarah, sekarang aku melihat dua alam. Dua kehidupan. Yang satu adalah natural. Itu sudah kita kenal. Kita hidup bersama dari Ur Kasdim. Kita sudah tahu. Kita sekarang, waktu kita sampai di Haran, tidak sekuat sekarang. Tenaga kita makin merosot. Tapi kemudian aku mengenal Allah. Aku mendapati yang supranatural itu. Tentu ketika dia berkata, engkau akan memiliki banyak keturunan. Engkau akan menjadi sebuah bangsa dan akan banyak keturunanmu. Seperti bintang-bintangnya. Kalau engkau bisa menghitungnya, maka engkau juga bisa menghitung keturunanmu. Itu tidak terhitung. Berarti dia sudah melihatnya. Dia tidak berbohong. Dia bukan Allah pendusta. Dia memberikan kekuatan kepadaku bahwa dia Allah yang benar. Dia berpijak pada kebenarannya. Aku sekarang ditolong oleh Allah supranatural itu. Untuk bisa melihat apa yang sedang terjadi. Apa yang sudah terjadi di alam supranatural itu. Jadi Mami, sekarang kita bisa melihat dua alam itu. Kita tahu itu. Silakan katanya. Dia katakan silakan tubuh kita makin lemah. Keriput kita makin banyak. Kita tidak perlu dandani lagi. Karena itu akan berakhir suatu ketika. Tetapi sekarang kita akan menatap lagi. Dengan apa kita menatap? Kita hanya punya satu kekuatan. Saya katakan kita hanya punya satu kekuatan. Dia yang melihat, dia yang supranatural. Yang melihat di alam supranatural. Di alamnya sendiri, di dalam roh. Bahwa kita memiliki banyak keturunan itu.
Lebih baik kita sekarang percaya kepada apa yang dia lihat. Bahwa dia benar itu. Langsung segera Sarah duduk dari tempat pembaringannya. Dan dia berkata, aku juga mau percaya kepada apa yang dikatakannya itu. Amin. Ayat 19. Saudara bisa melihat kekuatan dari firman yang didengar oleh Abraham itu. Dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui dari hari ke hari. Di Alkitab saya dikatakan mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Mengetahui tiap hari bahwa keriputnya makin banyak. Rambutnya makin beruban. Sarah sudah mati haid. Imannya tidak menjadi lemah. Apa artinya imannya tidak menjadi lemah? Dia percaya menerima kekuatan yang ada di dalam firman itu. Itulah yang mewakili iman yang akan datang nanti pada saat 2000 tahun yang lalu. Iman yang datang 2000 tahun, beberapa ribu tahun yang akan datang pada saat Kristus datang ke dunia ini. Itu mewakili. Ketika dia percaya kepada Allah. Apa yang Allah katakan itu. Karena dia tahu Allah sudah melihat itu. Bahwa banyak keturunannya. Ketika dia mempercayai. Maka dia katakan kekuatan itu. Makin lama makin menonjol dalam dirinya. Dia tidak menjadi lemah. Dia memperoleh kepastian. Sama seperti sertifikat tanah itu. Walaupun orang buka warung di atasnya. Saudara tetap. Sertifikat itu berkata. Tanah yang kau miliki. Di daerah ini. Kecamatan ini. Kelurahan ini. Sebidang tanah. Seluas ini. Berbatasan dengan ini. Berbatasan dengan ini. Di utaranya. Di selatannya. Di baratnya. Dan timurnya. Itu adalah sah secara hukum milik saudara. Disebutkan ditulis nama saudara. Kalau engkau sebagai Allah dan engkau yang punya sertifikat tanahnya. Lalu sertifikat tanah itu diberikan juga kepadamu dan namamu tertulis di sana. Allah sudah melihat bahwa engkau pemilik sahnya. Kenapa engkau harus ragu? Engkau tidak melihat wujud tanahnya? Tapi semua sudah tertulis di situ. Saudara tahu apa yang ditulis dalam sertifikat tanah milik daripada Abraham? Apa yang ditulis itu? Ditulis itu nama, dia tulis itu nama bangsa yang akan dilahirkan dari keturunannya. Di situ disebutkan adalah dari keturunanmu akan lahir Kristus. Di situ disebutkan batasan-batasannya. Batasan-batasannya adalah orang percaya. Orang yang sudah lahir baru dan di situ dikatakan adalah generasi yang akhirnya akan menerima Roh Kudus. Semua tertulis di situ di dalam sertifikat tanah itu. Imanmu berkata seperti itu. Jadi apa yang kau harapkan itu segera menjadi realita. Luar biasa. Oke, saya pikir ini penting buat saudara. Kita sampai pada kesimpulan. Saudara sudah jelas sekarang tentang sertifikat tanah. Saya sudah jelaskan kepada saudara tentang confirmation. Penegasan kembali. Sebabnya Abraham tidak menjadi lemah. Dia bilang tetapi terhadap janji Allah. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Sarah yang sudah duduk di tempat tidurnya berkata. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Dan dia berkata pada Sarah. Kalau gitu mami. Sekarang menurut mami bagaimana? Sarah berkata, ayat 21-nya. Mami penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kenapa Sarah harus berkata demikian? Sorry saudara, ini Alkitab saya yang berkata. Kenapa Sarah berkata demikian? Karena Sarah lebih dulu mengatakan, bukan kau yang mengandung kepada Abraham. Ya kau gampang-gampang saja ngomong. Kau masih punya benih walaupun benihmu lemah tapi masih ada benih. Aku mati haid. Rahimku sudah tertutup. Tapi kemudian Sarah berkata,
Kami penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Sebab apa? Di Asara berkata, di dalam firman itu, kekuatan firman itu untuk mewujudkan seperti apa yang Tuhan katakan, diambil oleh Sarah. Bagaimana Sarah mengambilnya? Iman. Amin. Saudara berbahagia tentu. Saya mempermudah hidup saudara. Supaya saudara bisa berjalan dalam iman. Jadi, dengarkan saya. Saya akan bikin pada situasi yang sering saudara alami setiap saat. Kalau saudara mengalami pencobaan, keadaan, godaan iblis yang dapat membawa apa saja ke dalam hidup saudara, menyalahkan saudara, membuat kekhawatiran, membuat kesal, membuat saudara menjadi lemah. Ingat, mengapa semuanya itu? Karena engkau berpegang kepada 5 panca indramu. Amin. Segera pergi ke alam yang lain. Temukan apa yang Allah sudah firmankan. Temukan apa yang Allah telah sediakan. Efesus 2 ayat 6 mengatakan bahwa engkau yang sudah lahir baru, yang dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kau duduk bersama dengan Dia sekarang. Bukan nanti setelah engkau mati. Sekarang bersama dengan Dia di Kristus. Ngapain duduk? Karena warisan kita di sana. Dan Efesus juga mengatakan, Allah menunggu kegenapan waktunya. Artinya selama kau hidup. Supaya kau bisa memanifestasikan apa yang di sorga itu ke bumi. Kenapa? Karena selama engkau hidup, engkau bukan hanya makhluk roh. Tapi engkau adalah makhluk natural dan juga makhluk roh. Kau bisa hidup. Ini kesempatan kita. Selama kita hidup, kita punya kesempatan. Amin. Ini kesempatan kita untuk mewujudkan apa yang ada di bumi ini. Dengarkan saya. Bahkan pikiran dan perasaanmu juga tidak mampu menjangkau apa yang sudah kau lihat sebagai fakta dan bukti itu. Tidak mampu. Jadi jangan terlalu berpikir keras. Oh begini ya, oh begini ya, oh begini ya, oh begini ya. Amin. Boleh saya katakan pada saudara. Lalu bagaimana dengan harapan nih? Atau pengharapan. Harapan itu sebenarnya dimulainya seperti benih. Kalau saudara punya harapan bukan seperti benih ilahinya Allah, yaitu firman Allah, datang dari firman Allah. Itu bukan harapan, itu nafsu. Itu hanya keinginan daging. Tapi benih itu selalu dilepas oleh sang penabur, yaitu Allah. Jadi harapan saudara harus didasarkan juga. Saya ulangi, didasarkan juga atas firman yang Allah sampaikan kepada saudara. Saya pikir kita nggak usah membuka ayatnya. Benih ini, saya katakan iman itu sebesar biji sesawi yang paling kecil katanya. Kalau imanmu memiliki iman sebesar biji sesawi dan kau berkata kepada gunung ini, beranjaklah. Ingat, katakan benih sebesar biji sesawi, sangat kecil sekali. Tapi lihat di Alkitab, di Matius 13, dikatakan biji sesawi yang paling kecil. Tapi kalau dia tumbuh, dia menjadi pohon yang termasuk pohon paling besar di Timur Tengah. Dan akhirnya burung-burung udara bisa bersarang, bikin rumah di sana. Orang-orang lain bisa-bisa nih. Orang tidak akan menyangka manifestasi daripada firman seperti itu. Jadi harapan saudara adalah
sebuah pohon. Wujudnya sebuah pohon. Tapi apa yang menjadi kekuatan saudara? Bahwa realita pohon itu akan terwujud. Tinggal menunggu waktu. Karena saudara sudah memiliki benih. Bagaimana saudara mengetahui bahwa saudara memiliki benih? Dikatakan oleh firman Tuhan. Iman datang, timbul hanya dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Firman yang kau dengar adalah Allah menabur benih. Amin. Dan iman itu menjadi dasar engkau kuat berharap. Di Roma di Ibrani dikatakan bahwa pengharapan kita itu seperti sauh. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat. Saudara gak usah ragu. Saya tidak akan lama untuk menyelesaikan ini supaya saudara mengerti. Mari kita lihat sama-sama. Sauh atau jangkar. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Aman bagi jiwa kita. Kenapa? Karena jiwa kita suka memperolok-olok diri kita. Itu gak akan jadi realitas. Dia bilang aman. Yang telah labuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Yesus masuk dengan apa? Termasuk masuk dengan imannya. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi dikatakan pengharapan itu bagai sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sehingga kapal tidak bisa lari ke sana kemari, diompang-ambingkan dengan keraguannya, dengan kebimbangannya. Itu seperti gelombang. Tidak akan. Jadi pengharapan yang berasal dari benih yang akhirnya menjadi iman yang datang dari firman. Luar biasa sekali saudara. Jadi saudara bisa bayangkan kalau benih itu saudara sirami tiap hari. Beri makan dia terus. Dia kena sentuh oksigen, nitrogen, kena lembab air. Betul. Terus tumbuh. Dan itu akhirnya menjadi apa? Iman. Sesuatu yang kuat di dalamnya mulai termanifestasi. Amin. Makanya iman, now faith is substance. Jadi sekarang iman adalah substansi. Apa arti substansi? Substansi adalah hal yang saudara tidak perlu membuktikannya. Kenapa tidak perlu membuktikan? Karena kalau saudara membuktikan, saudara akan menggunakan kekuatan natural, yaitu panca indera saudara. Karena enggak akan bisa menjangkaunya. Jadi substansi, menurut Ibrani 11 ayat 1. Yang dibilang, now faith is substance. Arti kata tidak perlu saudara membuktikannya untuk kepentingan apa. Saudara hanya tahu itu sudah ada. Saudara hanya tahu bahwa kemampuan natural seperti minggu lalu saya sampaikan. Paulus hanya berbicara kepada orang yang telah memiliki roh Allah saja. Karena semua yang berasal dari Allah hanya dimengerti dengan roh yang baru. Amin. Hanya roh. Oke, kita kembali lagi pada soal sertifikat tanah tadi. Jika saudara punya sertifikat tanah, maka pengharapan saudara itu indah, sangat indah sekali. Itu telah Allah tempatkan dalam hatimu. Betul? Saudara tinggal masuk kepada tingkat kerohanian yang lebih lagi. Bahwa pengharapan saudara itu akan menjadi kenyataan. Jadi di masa-masa seperti itu, iman saudara akan berupaya digoyahkan.
Suatu hari yang saya ketahui, maksud saya ketahui oleh pikiran saya, Sarah suatu ketika terserang penyakit. Tapi mengakibatkan dia belum mati. Tapi karena Abraham dan Sarah percaya, penuh keyakinan bahwa Allah akan melaksanakan apa yang ia telah katakan. Ia berkuasa. Maka dia tidak melihat itu. Segera pada waktu itu juga. Itu pasti keluar dari rahimku nanti. Keturunanku. Itu lahir dari rahimku. Maka apa yang terjadi? Pengharapannya Abraham dan Sarah tidak menjadi lemah. Walaupun kondisi dia makin buruk. Makin buruk. Makin buruk. Makin buruk. Jadi dengarkan saya. Kalau begitu sekarang, saya ingin membuat saudara menjadi celik matanya. Berarti iman dalam hidupmu itu adalah. Iman dalam hidupmu itu adalah. Itu seperti Tuhan bukan hanya menyelamatkan hidup saudara. Seperti Tuhan membuka pintu. Untuk berkat kehidupan yang lain yang seterusnya. Itu mengalir dan bukan hanya mengalir dalam hidup saudara. Hanya karena engkau ketahui. Tetapi juga termanifestasi, terwujud. Sepanjang hidup saudara di bumi ini. Saudara mengerti sekarang tentang iman. Itulah sebabnya Paulus menulis banyak hal tentang iman. Sekarang saya coba menjelaskannya dengan pertolongan Roh Kudus. Berarti iman dan pengharapan itu berkaitan. Seperti mata uang logam yang memiliki dua sisi yang saudara tidak pernah mengatakan, oh ini uang Rp1.000. Enggak, saya enggak mau nerima yang gambar yang ini sebelahnya. Harus yang gambar ini sebelahnya. Oh tidak bisa. Itu yang cetak adalah secara hukum. Negara kita yang mencetaknya. Itu saudara harus menerimanya. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Jadi definisi iman itu tidak rumit. Definisi pengharapan tidak rumit. Yang membuat rumit adalah saudara sendiri. Saya ingin katakan kepada saudara, saya katakan kepada jemaat Tuhan, saya katakan demikian. Ingat, Alkitab tidak pernah membingungkan saudara, tapi justru saudara yang membingungkan Alkitab. Saudara yang tidak konsisten pada Alkitab. Alkitab sangat jelas sekali. Orang-orang yang menulis di dalamnya adalah orang pilihan Allah, orang menginspirasikan. Sehingga waktu dia berkata tentang iman, itu jelas. Dan dia tidak berkata adalah atas pengajaran saja. Dia tidak berkata atas apa yang belum terjadi. Dia berkata atas apa yang sudah terjadi. Termasuk sudah terjadi dalam hidupmu. Engkau telah memiliki iman. Sekarang dasarnya adalah engkau harus menggunakan seluruh kemampuan, seluruh potensi yang dalam iman yang ada pada diri saudara itu. Untuk bisa mengetahui apa yang telah Allah wariskan pada hidupmu. Sehingga engkau akan memiliki pengharapan. Dan pengharapanmu itu tidak mengecewakan diri saudara. Pengharapan itu adalah supaya itu terwujud pada masa usiaku di bumi ini. Selamat datang dan selamat kembali kepada dunia yang untuk menjadikan tempat realita dari apa yang kau telah miliki. Yang Allah sediakan bagi hidupmu. Amin. Bapak terima kasih untuk apa yang kau sampaikan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah ini. Ini membuat kami lebih jelas lagi. Untuk kami bisa berjalan di dalam keteguhan iman. Kami tidak perlu harus menolong firman-Mu. Karena firman-Mu justru memiliki kekuatan di dalamnya. Kekuatan yang bahkan yang disebut dengan iman itu sendiri. Kami siap saat ini Tuhan. Untuk memanifestasikan apa yang merupakan warisan buat diri kami. Apa yang telah Kau sediakan di sorga. Apa yang telah Kau siapkan di sorga. Bersama-sama dengan Kristus. Kami tahu bahwa Engkau yang sekarang berkata, wujudkan itu di bumi pada masa usiamu. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Kami siap untuk memanifestasikan. Terima kasih. Amin.